Shalom Aleichem Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Begini judulnya: menerjemahkan angka-angka di Alkitab. Oke, ya, menerjemahkan angka-angka di Alkitab. Pertama, ya, Alkitab itu jarang menyebutkan angka, ya, kecuali umur, ya, umur misalnya Adam berumur sekian, ya, 900 berapa? 930. Nuh berumur berapa, ya? Nuh berumur berapa itu? Ya, seperti itu, ya. 750 atau berapa Nuh, ya? Menyebutkan umur, ya. Tetapi yang menjadi misteri, angka-angka yang misteri, ya, menerjemahkan angka-angka misteri Alkitab, ya, itu tidak secara spesifik dinyatakan. Saya akan menyebutkan 1, 2, 3, 4, mungkin 5 sampai 6. Kita mulai dari Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 2. Nah, ayat 2 dulu, ya. Bumi belum berbentuk dan samudra raya melingkupi. Pertanyaannya, kapan bumi belum berbentuk diciptakan? Sedangkan yang diciptakan pada Kejadian pasal 1 adalah bumi berbentuk bulat. Tapi modalnya ada bumi belum berbentuk. Kejadian 1 ayat 2. Pertanyaannya, kapan bumi belum berbentuk diciptakan? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab. Gaifu bisa jawab, Pendeta HTD bisa jawab, ya, dengan estimasi tentu saja memakai ayat Alkitab. Jadi Kejadian 1 ayat 2, siapa bisa jawab kapan bumi belum berbentuk dicipta? Nggak ada yang bisa jawab toh? Nggak ada. Oke, kita lewatin dulu. Terus kedua sekarang tentang bumi bulat, ya. Kejadian 1 ayat 1 mulai dibentuk bumi bulat. Nanti Kejadian 2 ayat 4, demikianlah Allah, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bumi yang bulat. Kapan mulai dibentuk bumi bulat? Hayo. Nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang bisa jawab. Tadi pertanyaan pertama, kapan bumi belum berbentuk itu dicipta? Nggak ada yang bisa jawab. Kedua, kapan bumi bulat dibentuk? Karena Allah bertahta di atas bulatan bumi, ya. Yesaya 40 ayat 22. Jadi bumi ini bulat, kapan dibentuk? Ayo. Belum ada yang bisa jawab. Kita lewatin dulu, ya. Kemudian setelah itu, kemudian kapan kiamat? Ya, kapan terjadi kiamat? Kiamat kan akan terjadi, betul. Kapan? Nggak ada yang bisa jawab. Kita lewatin dulu. Udah 3, ya. Kemudian yang keempat adalah berapa jumlah penghuni surga? Nggak ada, Pak. Nggak ada secara spesifik. Kita lewatin dulu. Udah 4, ya. Terus yang kelima, berapa umur bumi sebelum ada makhluk, ya. Sering disebut era purbakala atau zaman purbakala, ya. Sejak kapan, ya, Allah itu ada zaman purbakala, ya. Belum ada yang bisa jawab. Udah 5, ya. Terus satu lagi, oke lah, berapa jumlah malaikat? Ya udah gitu aja. 6, ada 6 hal, ya. Untuk menjawab ini Anda bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Itu kan pasti nanti terjadi, ya. Bumi belum berbentuk pernah dicipta, bumi bulat pernah dicipta, ya, umur bumi bulat. Kemudian apa tadi, kapan terjadi kiamat nanti juga terjadi. Kemudian berapa penghuni surga, kemudian berapa jumlah malaikat, dan masa purbakala. Untuk menjawab ini ternyata harus dimulai dari masa purbakala dulu, ya. Sebelum ada bumi bulat, ya, masa purbakala, ya.
menerjemahkan angka-angka ini Pak, betul. Estimasi ya, estimasi. Dengan hikmat Allah ya, betul. Kita lihat dulu Roma 16 ayat 25 ya. Rahasia tentang nama dan eksistensi Allah didiamkan selama berabad-abad. Sudah sampai kata itu dulu. Nama Allah dan keberadaan Allah didiamkan selama berabad-abad. Kenapa? Mau dikasih tahu ke siapa? Wong manusia aja belum ada. Nah, sekarang mari kita terjemahkan. Didiamkan berabad-abad. Ayo harus dengan penuh hikmat. Ya. Berabad-abad itu artinya adalah beratus-ratus tahun. Kan abad ratus tahun. Betul? Jadi 100 tahun kali 100 tahun. Paling tinggi berabad-abad itu kapan? Berpuluh abad. Di atasnya berabad-abad itu pasti berpuluh abad-abad. Makanya Roma 16 ayat 25 didiamkan selama berabad-abad. Time yon Allah lu ya. Artinya berapa? 100 kali 100 kan abad itu 100. 100 tahun kali 100 tahun maksimal kali 10 karena berpuluh. Berarti berapa? 100.000 tahun. Time yon Allah. Kalikan dulu dong 365 hari. Berapa? Lalu kalikan 1 hari Allah 1000 tahun di bumi. Maka akan ketemu 36,5 miliar tahun. Jadi Allah itu sudah ada estimasi kita ya. 36,5 miliar tahun. Di saat itulah pembentukan yang namanya bumi belum berbentuk. Amsal 8 ayat 23-24. Ya, hikmat Amsal 8 ayat 22. Kemudian singgasana, kemudian surga, malaikat, serafim, kerub itu dibentuk pada era 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Kolose 1 ayat 16. Surga yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan di bumi, buminya mana? Bumi belum berbentuk itu loh. Nah, sekarang tahu bumi belum berbentuk, Kejadian 1 ayat 2 kira-kira diciptakan 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Itu satu periode penciptaan dengan surga, satu periode penciptaan dengan samudra raya, kemudian malaikat, serafim, kerub. Ayo. Ya. Kok bisa mendapatkan itu? Itulah. Ayat Alkitab cuma mengatakan berabad-abad. Pasti nggak Pak? Ya kira-kira lah. Ya kurang lebih segitu. Sekarang di cross check sama ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, usia paling tua karbon bumi adalah 29,4 miliar tahun. Hayo. Berarti bumi sudah ada 29,4 miliar tahun sebelum Masehi. Betul. Masih kalah dengan hitungan Alkitab 36,5 miliar. Ayo. Anda yang cuman mengolok-olok, komplain doang, Anda bisa jawab nggak? Bagaimana menjelaskan klaim dari ilmu pengetahuan bumi itu karbonnya berusia 29,4 miliar tahun, paling tua itu. Hanya bisa dijelaskan dengan Roma 16 ayat 25. Termasuk Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk, kapan dicipta? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada Pak. Cuman Gaifu, cuman HTD yang bisa jawab. 36,5 miliar tahun. Pertanyaan pertama terjawab. Sekarang pertanyaan kedua. Bumi bulat dibentuk kapan Pak? Jawabannya 6.000 tahun sebelum Masehi. Kok tahu Pak? Allah memakai pola. 6 hari dibentuk di bumi itu diequalkan dengan di pembentukan surga. Ya, berarti pembentukan surga 6 hari surga kan 6.000 tahun bumi. Jadi bumi ini dibentuk pada tahun 6.000 sebelum Masehi. Lalu memakai asas equal. Equality di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Sebagaimana pada zaman dahulu Allah menyatakan firman-Nya kepada para nabi-nabi, artinya kan perjanjian lama. Ya. Maka sekarang melalui anaknya perjanjian baru. Jadi perjanjian lama harus equal dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dari Adam
sampai Yesus lahir itu 6.000 tahun. Maka Yesus lahir sampai kiamat harus 6.000 tahun. Jadi bumi bulat dibentuk tahun 6.000 sebelum Masehi. Pertanyaan nomor 2 terjawab. Pertanyaan nomor 3, kapan kiamat? 6.000 Masehi. Pas Pak, pas. Melesetnya di mana Pak? Ya siang atau malam. Ya kan? Ya kan? Ya, kalau pembentukan bumi itu siang, gitu. Kalau pembentukan bumi itu siang, maka nanti kiamat juga harus siang juga. Siang waktu bumi kiamat twing gitu. Ya. Yesus lahir diperkirakan gembala-gembala. Itu apa ya? Malam bukan? Ya, malam-malam gitu. Ya, ada bintang kan? Ada bintang ya. Berarti ya kemungkinan ya malam juga ya gitu ya. Ya, belum terlalu malam. Mungkin Yesus lahir itu kita hitung saja ya semalam-malamnya orang masih gembala nengok atau mungkin jam 7 malam atau jam 6 petang itu sudah lahir Yesus ya. Yesus lahir. Berarti hitungan 6.000 tahun sampai itu. Jadi nanti kiamat ya kira-kira petang lah. Meleset-melesetnya begitu ya. Ya. Tetapi hitungan Allah ya 1 hari kan 1.000 tahun di bumi. Ya. Ya kalau meleset beberapa jam ya mungkin meleset berapa puluh tahun di bumi. Tapi setidak-tidaknya Henry Tandianta bisa ngitung. Daripada Anda nggak bisa ngitung gitu. Ayo kapan bumi dibentuk? Bumi bulat. Nggak tahu Pak, ngasal Pak. Dihitung aja dari umurnya Adam ditambah Hawa, ditambah ini, tambah Kain, tambah Habil, tambah ini. Lah overlap kamu nggak hitung. Kalau Anda menghitung umur, ya, untuk menghitung umur bumi sampai hari ini, maka Adam sampai Yesus akan ketemu 10.000. Overlapnya kamu nggak hitung. Lalu kiamat kapan? Nggak bisa jawab. Sudah 3 terjawab ya. Purbakala 36,5 miliar, yaitu itu estimasi segitulah ya. Kemudian bumi dibentuk tanah samudra raya apa itu bumi belum berbentuk itu 36,5 miliar. Bumi bulat tahun 6.000 sebelum Masehi, kiamat terjadi 6.000 Masehi. Sekarang pertanyaan selanjutnya, penghuni surga berapa? Ayo, penghuni surga berapa? Bagaimana bisa ngitungnya Pak? Sebenarnya ada petunjuknya. Ketika Yesus datang ke bumi, yang menerima Yesus berapa? Cuman 12 rasul, tambah 70, tambah 4.000 yang ikut makan, tambah 5.000 yang ikut makan itu roti itu, ya, tambah beberapa, total 10.000. Kalau dihitung sama istri dan anak, kali 3, 30.000. Terus dulu populasi pada saat itu sekitar 200.000. Jadi hanya 15% yang nanti masuk surga. Itu menjadi pola Allah. Kan saya pernah ngomong, kalau saya yang jadi Yesus, itu seluruh Israel saya tobatin itu. Saya kan Allah yang menjadi manusia. Gitu. Tak paksa semua harus tobat. Supaya 100% orang masuk surga. Faktanya apa? Hanya 15%. Inilah menjadi pola setiap generasi. Semua orang yang selamat itu hanya 15% dari populasi. Oke. Ya. Ya, lalu berapa Pak jumlah yang masuk surga? Ya. Sekarang berapa jumlah yang masuk surga? Kita sudah tahu ya, hanya 15% ya. Oke. Angka tertinggi di surga jumlah malaikat. Sekarang kita loncat dulu ke pertanyaan berikutnya, jumlah malaikat, ya. Angka tertinggi di surga adalah beribu-ribu laksa. Ribu-ribu kan artinya juta. Betul. Laksa itu 100.000. Ya, berarti juta kali 100.000 ya. Ya, berarti menjadi 100 miliar ya. Seperti itu ya. Ya, jadi jumlah malaikat berapa? 100 miliar. Itulah angka tertinggi yang disebut di surga. Sedangkan Wahyu 19 ayat 6 di situ ada himpunan besar manusia yang tak terhitung. Mungkin di Wahyu sebelumnya juga ada. Tak terhitung jumlahnya. Berarti di atas 100 miliar disebut tak terhitung. Mungkin 100 miliar lebih sekian ratus juta. Jadi jumlah yang akan masuk surga nanti 100 miliar plus. Clear? 100 miliar
plus. Itu 15%. Loh, kalau 15%-nya 100 miliar, berarti yang masuk neraka berapa? 566 miliar. Clear toh? Ayo. Ya, mudah toh? Itu estimasi semua, tidak bisa langsung fix ya toh. Pasti segitu tidak ya. Tetapi angka-angka ini bisa muncul dari ayat-ayat Alkitab. Ya, terus sudah kejawab semua ya. Jadi saya ulang. Pertanyaan pertama, bumi belum berbentuk kapan diciptakan? 36,5 miliar tahun. Bumi bulat kapan diciptakan? 6.000 tahun sebelum Masehi. Kiamat kapan terjadi? 6.000 Masehi. Berapa jumlah malaikat? 100 miliar. Berapa jumlah penghuni surga? 100 miliar plus penghuni neraka 566 miliar. Kalau di total penghuni neraka dan penghuni surga 666 miliar. Kok ada hubungannya dengan simbol 666 ya Pak? Betul. Ya, itu dia. Ya, 66 adalah Babel besar itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi 666 akan menguasai populasi. Ya, itu cara menghitung seperti itu ya. Jadi ya silakan, kalau Anda tidak punya hikmat ya sudah ya toh. Ya, kami punya hikmat kok, kami bisa menghitung kok. Apakah itu sesuatu yang eksak? Pasti ya tidak lah. Setidak-tidaknya kami bisa jawab. Ngerti? Ayo. Bumi belum berbentuk, kapan dicipta? Anda nggak bisa jawab toh? Kami bisa jawab. 36,5 miliar berdasar Roma 16 ayat 25. Berdasar Amsal 8 ayat 22. Kapan bumi bulat dibentuk? Tahun 6.000 Masehi. 6.000 sebelum Masehi. Kok bisa Pak? Equality 6 hari jadi 6.000. Ya. Seperti itu, ya. Lalu memakai Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Makanya kiamat juga 6.000. Seperti itu. Ya, lalu jumlah malaikat di surga ada itu clue-nya gitu kok. Wahyu 5 ayat 11 beribu-ribu laksa. Lalu jumlah penghuni surga ada clue-nya. Wahyu 19 ayat 6. Tak terhitung. Di atas 100 miliar disebut tak terhitung. Clear semua? Ya. Ya, angka-angka seperti itu hanya dari Gaifu, hanya dari Pendeta Hendy Tandianta yang bisa memunculkan. Anda boleh maki-maki HTD silahkan. Tapi Anda bisa membantahnya enggak? Nggak bisa. Kami berdasar clue Alkitab. Perlu pikiran dibuka mengerti kitab suci. Satu-satunya yang bisa menjawab ya cuman HTD Gaifu. Berapa jumlah malaikat, berapa penghuni surga, berapa penghuni neraka. Bumi belum berbentuk sudah ada 36,5 miliar tahun. Bumi bulat dibentuk 6.000 sebelum Masehi. Kiamat pasti terjadi sekitar 6.000 Masehi. Yang bisa jawab cuman Gaifu, HTD. Anda mau maki-maki gitu? Semua ada clue ayat Alkitabnya. Ya, jadi itu menghitung angka-angka di Alkitab, ya. That's it, ya. Ayo ikut sekolah Alkitab biar pinter ya, di atas rata-rata, ya. Segera putuskan untuk dibaptis supaya Anda paham, ya, mengerti kitab suci, ya. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin selamat. Haleluya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Amin.